Pak Wahid, sebenarnya apa yang terjadi sih Pak Wahid? Anda ini benar-benar seorang trader atau bukan? Nama Harmoko itu terinformasi orang yang berada di belakangnya Pak Wahid. Iya, benar. Iya, benar dia. Jadi bisa dipastikan dana nasabah ini sudah tidak bisa dikembalikan ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Responders. Hari ini kami secara eksklusif ya mendapatkan izin dari Kepolisian Polres Pohuwato terkait dengan adanya salah satu trader di Kabupaten Pohuwato yang membuat heboh masyarakat Pohuwato dan bahkan Provinsi Gorontalo beberapa waktu belakangan terakhir. Kami berkesempatan khusus dan secara eksklusif hari ini bersama dengan Pak Wahid Noho, ya, owner dari Man Trader, ya, trader yang kemudian belakangan dinyatakan ilegal oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga pihak kepolisian Polda Gorontalo. Nah, kita izin Pak Wahid nih ya, mungkin tanya-tanya sedikit. Waktu kita nggak lama juga nih, Responders. Pak Wahid, sebenarnya apa yang terjadi sih Pak Wahid? Anda ini benar-benar seorang trader atau bukan? Kalau dari saya, alhamdulillah kemarin saya jujur saya bukan seorang trader, cuman saya dari kemarin itu bayar orang bikin satu tim karena orang itu saya suruh untuk menjadikan seorang trader. Mereka ada sekitar kurang lebih 6 orang. Gitu. Jadi yang menginisiasi pembentukan Man Trader ini adalah Pak Wahid sendiri? Iya, saya sendiri. Oke. Apa kemudian yang melatar belakangi Pak Wahid sehingga berani kemudian, apakah tidak takut ini nanti bermasalah? Karena jelas-jelas Anda tadi menyebutkan bahwa Anda bukan seorang trader tapi kemudian mengaku trader ke publik. Ini bagaimana? Alhamdulillah dari kemarin tidak ada rasa seperti itu, tetapi sudah berapa hari ini alhamdulillah timbul ada rasa penyesalan dalam diri saya bahwa saya telah melakukan hal yang tidak baik juga. Ya. Sebelumnya profesinya sebagai apa nih, Tri? Kalau saya, profesi saya sebagai perawat di Rumah Sakit Bumi Pano Pohuwato. Oke. Dari tahun berapa Anda kemudian menggeluti trader yang menurut Anda ini adalah sebuah kegiatan trading begitu, namun belakangan ternyata bukan trader gitu? Kalau saya melakukan trading ini kurang lebih satu tahun lalu. Oke, 1 tahun lalu ya, 2021 pastinya. Iya, tapi mulai dari bulan April. Iya. Oke. 2021. Anda bentuk tim, ada berapa orang di dalam? Ada kurang lebih 6 orang. Oke, 6 orang. Terinformasi benar ini teknik Ponzi, Pak Menteri? Pak Ponzi. Ponzi itu adalah dana dari satu nasabah kemudian untuk menutupi pencairan nasabah yang lainnya. Iya, jadi benar. teknik Ponzi. Iya, teknik. Oke, jadi bukan trader ya, Iya, bukan Pak Menteri. trader, iya. Ada berapa total dana nasabah yang Anda Kemarin saya kelola itu kurang lebih 8M. 8 miliar. Iya, Oke. 8 miliar. Iya. Jadi dengan persentase berapa persen yang Bapak janjikan? Kalau kemarin itu bahkan yang paling tinggi itu 80%. 80%. Iya. Oke. 80%. Nah, Anda sempat dipanggil oleh kepolisian sebanyak 2 kali berturut-turut market, kemudian ditetapkan untuk ditangkap begitu. Iya. Anda selama dalam pelarian bersembunyi di mana? Awalnya saya bersembunyi pertama di Kota Mobagu, terus habis dari Kota Mobagu saya berada langsung ke Kota Manado, habis dari Kota Manado langsung ke Kota Palu, iya, habis dari Kota Palu langsung ke Kota Raya, setelah dari Kota Raya langsung ke Popayato. Popayato ya? Iya, terakhir Popayato. Terakhir Popayato. Iya. Pak Menteri, ini sekarang sudah ditangkap oleh kepolisian, Anda sudah diamankan. Iya. Apa yang ingin Anda sampaikan ke seluruh warga masyarakat Pohuwato bahkan seprovinsi Gorontalo, dan terinformasi bahkan ada nasabah Anda dari luar daerah, benar demikian? Dari luar daerah tidak ada. Tidak ada ya, Tidak berarti ada, hanya iya. Pohuwato dan Provinsi Gorontalo ada ya? Kalau Provinsi Gorontalo tidak ada juga. Bualemo? Oh, Gorontalo ada. Gorontalo ada ya? Iya. Oke. Apa yang ingin Anda sampaikan ke masyarakat Pohuwato nih, Pak? Ya, yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah dengan saat ini apapun yang saya lakukan dan sesuai dengan undang-undang, saya siap untuk menerima risiko yang saya perbuat. Pada dasarnya Bapak siap bertanggung jawab. Iya, dan saya juga siap bertanggung jawab untuk. Oke. Yang paling terakhir Pak Menteri, ini ada tempo hari kan ada video nih Pak Menteri, Bapak menyampaikan
bahwa saya siap mengembalikan, saya tidak tumbang, saya tidak kolaps, saya siap mempertanggungjawabkan. Ini bagaimana Pak? Iya, kalau yang itu memang awalnya kemarin itu saya mengatakan begitu. Iya, sampai dengan saya itu di video di rumahnya Pak Idrus Basiru. Iya, tetapi dengan saat ini saya menyatakan bahwa semuanya itu sesuai dengan, dan saya juga siap menerima resiko yang saya perbuat. Berarti itu tidak benar ya? Iya, baik. Jadi yang Bapak dana ini Bapak berikan aset ya? Ya, iya ada tanah. Ada rumah. Yang saya bilangkan tanah, rumah dan alat perabot, serta saya juga memberikan admin mobil. Dibelikan mobil juga admin. Bahkan adapun admin yang barang mereka suruh angka mobil dengan uang muka yang cukup ini juga. Cukup tinggi juga ya, Bapak berani ambil. Motivasi awal sampai membentuk. Ya. Motivasinya apa sih Pak? Motivasinya tidak ada. Tidak ada motivasi. Tahu trader dari mana Pak? Ya. Tahu trader dari mana? Tahu tradernya. Mengenal dunia trading dari mana? Kalau mengenal dunia trading itu dari waktu kemarin bulan Maret. Dari mana? Dari belajar di YouTube kah? Kalau saya sih belajarnya dari cuman lihat-lihat di YouTube aja. Di YouTube. Iya. Paling banyak menang atau kalah nih kawan? Ya. Pak Wahid. Kalau saya paling banyak kalah sih, karena dari awal saya memang bukan basic trader. Iya, maksudnya bukan basic trader, tapi tahu juga sih sedikit-sedikit dari belajaran dari aplikasi Binomo. Binomo. Mainnya di Binomo. Mainnya pakai aplikasi apa Pak? Binomo saya kemarin. Bukan IQ Option? Iya, IQ Option, tapi ada dua, ada Binomo, IQ Option. Baru kemarin juga saya pernah mencoba di Map 4. Gitu. Dan semuanya paling banyak kalah? Iya, yang paling banyak itu kalah. Kalau untuk bisa diceritakan sedikit gimana awalnya, siapa yang mencetuskan awalnya kita bentuk tim atau gimana, siapa yang? Kalau awalnya itu dari bulan Agustus kemarin saya memang sudah jalankan bisnis ini, dan tiba-tiba ada seorang ngaku katanya beliau juga tahu dengan permainan tentang trading, yaitu Mas Moko. Iya, Mas Moko. Nama Harmoko itu terinformasi orang yang berada di belakangnya Pak Wahid. Iya, benar. Iya, benar. Dia awalnya itu kan dari bulan Agustus beliau itu kebetulan ketemu di rumahnya saya, dan katanya beliau juga tahu tentang tentang trading ini dari 2003. Beliau itu setiap pembicaranya itu tetap mengaku bahwa beliau itu seorang trending dan tahu mentrending dari 2003. Apa benar ada kerjasama Bapak dengan? Kalau kerjasama sih iya, cuman kalau untuk Mas Moko saya bayar setiap bulan 1,5 juta. Dan tim-tim lainnya juga 1,5 juta. Gimana untuk meyakinkan sampai banyak member? Kalau untuk meyakinkan sampai banyak member itu, saya tidak sering meyakinkan ke member. Yang paling meyakinkan itu adalah admin, karena admin yang ketemu dengan member. Karena dari kemarin itu bahkan banyak yang member yang saya tidak kenal, karena masuknya bukan melalui saya tapi melalui admin. Berapa admin yang dibantu? Ya. Adminnya berapa banyak? Adminnya kurang lebih 15 orang. Iya, 15. Yang paling tinggi? Yang paling tinggi kurang lebih ada yang 2M. 2M. Ini Bapak Kasar. Jadi bisa dipastikan dana nasabah ini sudah tidak bisa dikembalikan ya? Iya, kalau saya sudah pastikan bahwa dana nasabah sudah tidak bisa saya kembalikan lagi. Baik. Iya. Terima kasih Pak Mantri ya. Pada dasarnya Anda siap menjalani hukuman ya? Iya. Baik. Demikian Responer, saya bincang-bincang kita secara eksklusif dengan Wahid Noho. Pak Wahid Noho ini merupakan owner dari Man Trader yang sebagaimana kami sampaikan di awal, belakangan kemudian dicap ilegal oleh otoritas jasa keuangan, juga oleh kepolisian daerah Polda Gorontalo. Sebentar kita akan wawancara pihak kepolisian ya, Polres Pohuwato terkait dengan penangkapan dari Pak Wahid Noho ini sendiri. Pastikan Anda masih tetap di Respons. Ya, baik Responer, sekarang kita sudah sama-sama dengan beliau Pak Kasat Reskrim Polres Pohuwato, Bapak Cecep Ibnu Ahmadi. Kita akan tanya-tanya terkait dengan kronologi penangkapan dari Wahid Noho ya, trader yang belakangan menghebohkan Kabupaten Pohuwato. Pak Cecep, minta waktunya sebentar, ini kita mau tanya-tanya terkait dengan ikhwal penangkapan dari Pak Wahid Noho, pemilik owner Man Trader. Ini bagaimana Bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana sampai kemudian ditetapkan dia sebagai DPO dan berhasil diamankan. Baik, dapat kami sampaikan bahwa kami sedang
menangani perkara investasi bodong yang diduga dilakukan oleh saudara Wahid Noho alias Pemantri yang disebut dengan Mantrader. Begitu. Pada proses penyidikan yang bersangkutan sudah kita panggil sebagai saksi. Kemudian yang bersangkutan kooperatif. Tetapi ketika kita melakukan pemanggilan tersangka pada yang bersangkutan berdasarkan 2 alat bukti, yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian kita buatkan surat panggilan kedua pun demikian. Sehingganya kita keluarkan surat perintah membawa dan surat perintah penangkapan pada hari Minggu malam kalau tidak salah tanggal 6 Maret. Dan atas bantuan dari warga masyarakat Pohuwato, alhamdulillah pada malam itu juga kami melakukan penangkapan tanpa perlawanan terhadap saudara Wahid. Penangkapannya di mana? Penangkapan yang kita lakukan di Desa Telaga Biru, Kecamatan Papayato, Kabupaten Pohuwato. Untuk pasal yang disangkakan sendiri? Ya baik, pasal persangkakan yang disampaikan kepada saudara Wahid Noho diantaranya adalah Undang-Undang Perbankan, pasal Undang-Undang Perbankan dan atau 372 dan atau 378 Junto 55, ancaman hukumannya minimal 15 tahun. 15 tahun penjara, Ya. Bang ya. Oke, harapannya nih Bang dengan tertangkapnya Wahid Noho yang cukup meresahkan masyarakat Pohuwato. Jadi kami menyampaikan kepada warga masyarakat bahwa mungkin beberapa waktu yang lalu kita juga sudah melakukan penyelidikan terkait dengan investasi lainnya yaitu smart trader. Kami juga ingin menyampaikan pada warga masyarakat bahwa jangan mudah tergiur terhadap investasi yang memberikan keuntungan yang berlebihan tanpa melihat asal muasal daripada perusahaan itu sendiri, apakah itu legal ataupun ilegal. Sehingganya tidak menimbulkan kerugian baik material maupun non material. Demikian. Oke. Baik, ada informasi Wahid Noho ini akan diserahkan ke pihak Polda, benar demikian? Baik, jadi dapat kami sampaikan bahwa atas perintah Bapak Kapolres, penahanan yang dilakukan terhadap saudara Wahid dilaksanakan di Polda Gorontalo untuk menjaga stabilitas keamanan situasi Kamtimas yang ada di Kabupaten Pohuwato. Demikian. Bagaimana dengan owner trader lain nih Bang, yang saat ini juga masih buron seperti Smart Trader, ada IBF, Rahmat Ambo? Baik, jadi dapat kami sampaikan untuk Smart Trader itu sendiri kita sudah melakukan penyelidikan. Yang diduga pelakunya adalah saudara Didin. Penyelidikan yang kita lakukan sekarang sudah melakukan pemeriksaan saksi kurang lebih sekitar 8 orang dan 18 orang hari Senin akan kita lakukan pemanggilan. Mudah-mudahan dengan percepatan penyelidikan yang kita lakukan, kita akan segera mengungkap Smart Trader. Adapun IBF itu sendiri sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Polda Gorontalo, gitu. Ya. Sehingganya kita tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan IBF itu sendiri. Oke. Nah, ada juga ini trader milik Ketua Bawaslu Pohuwato, oknum Ketua Bawaslu Pohuwato. Ini bagaimana? Baik, pada dasarnya semua kegiatan yang diduga investasi bodong akan kita lakukan penyelidikan dan penyidikan. Tetapi dengan keterbatasan penyidik yang kami miliki, kami akan berjalan sedikit demi sedikit, tetapi kami pastikan semua permasalahan yang ada khususnya investasi bodong akan kita selesaikan semuanya. Itu juga ilegal juga yang milik oknum Ketua Bawaslu, Pak? Masih akan kita koordinasikan dengan eksternal seperti OJK dan Bapepti serta teman-teman dari otoritas jasa keuangan lainnya seperti Bank BI. Oke, baik. Terima kasih Bang, Terima atas kasih. waktunya. Terima kasih. Ya. Baik, responden, demikian penjelasan dari beliau Pak Kasat Reskrim Polres Pohuwato, dan kita berharap dengan tertangkapnya Wahid Noho ini proses hukum dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat membantu bersama-sama untuk menjaga situasi agar tetap aman dan damai.